Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Bumai di sini. Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan ya. Khususnya kita mau belajar dasar dan aljabar dari perbandingan dulu. Oke. Maksudnya apa sih nih? Oke, ini kita kalau cerita, kita mau sedikit cerita dulu ya. Kalau misalkan nih aku mau bikin es kopi susu ya, es kopi susu ada 3 gelas nih. Ternyata kalau bikin 3 gelas itu ya yang dibutuhkan ada 6 gram bubuk kopi. Habis itu ada 75 mili gula aren cair, 120 mili air, 450 susu UHT. Nah, kalau misalkan ceritanya tiba-tiba teman aku yang datang nggak cuma 2 orang ya, ternyata yang datang itu ada 5 orang. Berarti kan kita harus bikin 6 gelas gitu. Kalau 3 gelas kita butuhnya 6 gram bubuk kopi, kira-kira kalau 6 gelas berapa ya gitu ya. Kalau ini 3 gelas nih, kalau 6 gelas ya berarti perlu dikali 2 gitu ya. Jadi 6, kalau ini 6 gram berarti kalau buat 6 gelas berarti bubuk kopinya butuh 12 gram gitu ya. Gula arennya berarti kalau 6 gelas itu butuh 2 kali lipatnya berarti jadi 150 mili. Kalau airnya berarti jadi 240 mili. Kalau susunya berarti jadi 900 mili. Nah, kira-kira gitu ceritanya ya. Itu kalau misalkan ada teman yang datang. Kalau tiba-tiba aku lagi pengen sendiri aja nih gitu ya. Mau bikin untuk satu saja. Nah, itu gimana tuh ya? Kalau 3 gelas kan kita butuhnya 6 gram. Kalau 1 gelas berarti berapa? Iya, tinggal dibagi 3 aja ya. Berarti kalau misalkan 3 gelas 6 gram, berarti kalau 1 gelas ya cuma 2 gram aja. Oke, kalau misalkan gula arennya berarti ini kita bagi 3 berarti jadi 25 mili. Kalau airnya berarti kalau kita bagi 3 jadi 40 mili ya. Kalau susu UHT-nya berarti kalau kita bagi 3 berarti jadi 150 mili. Ini untuk 1 gelas. Nah, kira-kira sebenarnya ngomongin perbandingan tuh gunanya bisa ke sini gitu ya. Jadi kita eh, bisa tahu kalau misalkan mau bikin kelipatannya atau justru faktornya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Ya, ini katanya suruh sederhanakan perbandingan berikut. Wah, ini kayak nomor satunya dulu nih ya. 24/60. Oke, aku tulis dulu 24/60. Langkah pertamanya ngapain dulu nih? Oh, katanya suruh samakan satuan. Biasanya kesatuan yang terkecil. Nah, ini kalau 24/60 dia tidak ada satuannya. Ya, berarti nggak usah samain satuan dulu. Langsung saja langkah kedua coret dengan FPB. Atau maksudnya bagi dengan FPB kedua bilangan tersebut gitu ya. Kalau kita lihat bahasanya FPB kayaknya cukup kompleks atau kok kayaknya susah banget gitu. Nggak usah bingung ya. Intinya tuh sebenarnya angka 24 sama 60 ini sama-sama bisa bagi berapa sih gitu. Sebenarnya kalau ditanya FPB-nya 24 sama 60 ini berarti FPB-nya adalah 12. Cuman mungkin nggak kepikiran gitu ya atau mesti ngitungnya lama. Bagi yang sederhana dulu aja, misalkan 24 sama 60 ini sama-sama bisa bagi 2 gitu ya kan. Kalau 2 pasti kepikiran lah. Sama-sama bagi 2 berarti yang ini jadi 12, yang 60-nya kalau dibagi 12 itu berarti jadi 5. Nah, jadi gini. Sorry, dibagi 2 jadi 30 kok 5 sih ya. Oke. Nah, habis itu kira-kira kepikiran dibagi berapa lagi nih? Oh, ini langsung aja ya. 12 tuh bisa bagi 6. 30-nya pun juga bisa bagi 6. Berarti kalau kita bagi 6, 12 bagi 6 berarti jadi 2. 30-nya dibagi 6 berarti jadi 5. Maka ini jadi 2/5. Masih bisa dibagi lagi? Enggak ya. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke. Habis itu kalau nomor 2 nih. Nah, nomor 2 ini cukup kompleks ya. Dia 51/3. Ini kalau ketemu soal seperti ini jadikan dulu kepecahan biasa. Masih ingat dong ya, jadi pecahan biasa. Kali sama yang di bawah tambah sama yang di atas. Jadi 5 kali 3 yaitu 15 kita tambah 1. Berarti jadi 16. Maka itu kalau 51/3 berarti jadi 16/3. Gini. Ya, habis itu dibandingkan sama 20.
Oke, kita lihat ada satuannya, oh nggak ada. Berarti cuma 16/3 banding 20 gitu aja ya. Nah ini kalau kita 16/3 itu kan angkanya koma-koma. Habis itu mau cari FPB sama 20 gimana caranya gitu ya. Nah kalau ketemu soal seperti ini, hilangin dulu aja nih penyebut yang ada di bawah sini. Si tiganya ini, gimana cara ngilanginnya? Kali aja dengan angka tertentu. Jadi nggak mesti bagi ya, boleh juga nih kita kali. Misalkan ini sama-sama kita kali 3 dulu deh gitu ya. Berarti kalau 16/3 kita kali 3 berarti dia 16/3 nih kali 3 berarti jadi 16 ya. 20-nya pun harus kali 3 berarti jadi 60. Nah kalau udah kayak gini baru ya kita bisa bagi sama angka FPB-nya atau mereka sama-sama bisa dibagi berapa lah gitu ya. Ini kebetulan 16 sama 60 tuh sama-sama bisa bagi 4. 16 bagi 4 tuh jadi 4. 60 dibagi 4 itu berarti 15. Masih bisa dibagi lagi enggak ya? 4 sama 15 ini sudah bentuk paling sederhana. Berarti jawabannya kalau disederhanakan jadi 4/15 gitu. Oke, habis itu yang ketiga. Nah, ini dia. 18 cm dan 2,1 meter. Oke, tulis dulu ya. 18 cm dengan 2,1 meter. Nah, kalau ini kita ngomonginnya ada satuannya nih. Otomatis harus kita samakan dulu satuannya. Nyamainnya katanya ke satuan terkecil. Maksudnya satuan terkecil tuh apa sih? Kalau senti sama meter, kalau di tangganya itu ya, meternya tuh di atas. Berarti dia lebih besar si meter ini satuannya ya. Jadi kita nyamainnya ke senti aja. Kenapa sih nggak samain ke meter? Karena kalau nanti 18 cm kita samakan ke meter itu sedikit merepotkan ya. Karena dia jadi 0,18. Karena dibagi. Nanti koma sama koma, wah itu sulit ya. Berarti ini langsung aja. Berarti jadi 18 cm. Sorry, tetap 18 cm maksudnya. Yang 2,1 meter berarti kalau meter ke senti itu dikali 100. Maka ini jadi 210 cm. Gitu. Satuannya udah sama berarti bolehlah dicoret ya. Sekarang kita tinggal lihat angkanya ini di sini 18, di sini 210. Ini sama-sama bisa bagi 6 kebetulan ya. Kalau 18 itu dibagi 6 dia hasilnya adalah 3, 210 dibagi 6 hasilnya adalah 35. Gitu ya. Ini udah paling sederhana. Yang terakhir, yang keempat. Oke, aku tulis dulu 45 menit. Oh, itu 1/3 jam. Nah, ini kalau ada bentuk pecahan kayak tadi, bikin dulu aja jadi pecahan biasa. Ya, berarti kalau 1/3 jam kayak tadi, kali yang bawah, tambah yang atas. Berarti kalau 1 kali 3 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4. Maka itu jadi 4/3 jam. Samain dulu satuannya. Berarti kita ngubahnya ke menit ya, jangan ke jam. Karena kalau 45 menit ke jam tuh nanti susah. Dia juga bentuknya pecahan atau koma-komaan. Berarti ini jadi 45 menit dibanding berapa nih? 4/3 jam. Kalau bingung aku tulis di sini deh ya di bawah gitu ya. Caranya dari jam ke menit itu dikali 60. Jadi 4/3 kali 60. Atau kalau kita coret nih di sini berarti jadi 20 kali 4 berarti jadi 80 menit gitu ya. Berarti 45 menit dibanding 80 menit. Oke. Menitnya sudah boleh dicoret, tinggal 45 banding 80. Kebetulan keduanya nih sama-sama bisa bagi 5, berarti jadi 9 banding 16. Gitu. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya ya. Wah, apa ini? Diketahui perbandingan A banding B katanya 5/4. Kalau B banding C, dia 6/7. Yang ditanya hitung perbandingan A banding B banding C. Gimana nih? Ya, dia mintanya ada 3 perbandingan. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, katanya langkah pertamanya susun dulu aja perbandingannya. Susun perbandingannya itu maksudnya apa? Yang ditanya apa sih? Oh, A banding B banding C. Berarti kita susun dulu. Jadi langkah pertama kita susun. Tulis dulu A banding B banding C. Ya, habis itu kita lihat nih di gambar yang diketahui tadi. A banding B itu katanya 5/4. Ya udah, kita ganti aja berarti kita tulis di bawahnya A banding B. Berarti di sini 5, di sini 4. Karena katanya A banding B-nya adalah 5/4. Gitu. Yang berikutnya katanya di sini B banding C itu adalah 6/7.
Berarti B-nya mana? Oh, di sini. Nulisnya jangan dempet di baris pertama ya, karena ini ibaratnya persamaan yang kedua. Nulisnya di bawahnya. Katanya B banding C 6 banding 7, berarti di sini 6. C-nya berarti di sini 7. Gitu. Nah, nyusunnya seperti itu ya. Habis itu perbandingan unsur sama, katanya perbandingan unsur sama dikali menjadi KPK. Waduh, maksudnya apa nih bahasanya ya? Nih langkah keduanya. Langsung disusun ya. Oke, kalau kita lihat di sini, yang sama itu ada di perbandingan yang pertama sama perbandingan kedua itu ada si B-nya. Ya, yang atasnya 4, yang bawahnya 6. Nah, maksudnya jadi KPK itu 4 sama 6 KPK-nya berapa sih? Gitu ya. Itu kalau nanti kita hitung, dia itu angkanya adalah 12. Gitu. Atau bahasa gampang KPK tuh ibaratnya angka gitu ya, angka terkecil yang bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 6. Gitu. Oke, makanya itu kita dapat nanti angkanya adalah 12. Nah, sekarang kalau sudah kita tahu dia adalah 12, kita cek nih. Yang atas, ini kan angkanya 4. Dia bisa jadi 12, itu caranya diapakan? Oh, caranya 4 ke 12 itu caranya kali 3. Artinya persamaan yang atas itu harus dikali 3. Gitu. Yang bawah nih, angka 6 bisa jadi 12, itu caranya kali 2. Artinya persamaan yang bawah itu dikali 2. Gitu ya. Berarti udah kita tinggal susun aja. Yang atas katanya persamaannya kali 3, berarti 5-nya itu harus kali 3. Berarti jadi 15. Ya, yang bawah persamaannya katanya dikali 2, berarti 7-nya kalau kali 2 dia jadi 14. Gitu. Jadi perbandingannya A banding B banding C jadi berapa? Jadi 15 banding 12 banding 14. Ya. Atau gini, misalkan nggak kepikiran nih kalau pakai KPK gitu ya. Misalkan tadi kita tulis dulu ya, kayak tadi ini cara 2 gitu ya. Atau nggak usah ditulis cara 2 ya. Maksudnya another. Kalau kalian bingung malas nyari KPK, boleh juga begini, A banding B banding C gitu ya. Habis itu di sini tadi 5 banding 4, di sini 6 banding 7. Nah, oke, kita lihat tadi yang sama di sini adalah si B-nya. Kalau kalian nggak kepikiran atasnya 4, bawahnya 6, kali aja kali silangnya. Maksudnya kali silangnya tuh gimana? Berarti kalau atasnya 4, berarti yang bawah kali 4. Gitu. Kalau bawahnya 6, berarti atasnya kali 6. Dibalik ya. Cuman nanti memang repotnya adalah kita perlu sederhanain kalau memang dia belum sederhana. Maksudnya gimana? Coba kita hitung dulu ya. Berarti kalau yang atas kali 6 berarti jadi 30 banding 4-nya kali 6 24. Yang bawah 6-nya kali 4 24. Memang sudah sesuai ya. Terus 7-nya kali 4 dia jadi 28. Nah, kalau kalian lihat ini hasilnya 30 banding 24 banding 28, dia bentuknya belum sederhana. Kenapa bisa dibilang belum sederhana? Karena ini masih bisa nih kita bagi 2. Ya, kalau ini dibagi 2 berarti yang depan jadi 15, 24-nya dibagi 2 jadi 12, 28-nya dibagi 2 jadi 14. Gitu. Jadi kalau nggak kepikiran cari KPK-nya bisa pakai yang bawah, langsung dikali kebalikannya aja. Ya, cuman di sini kita perlu sederhanain lagi gitu. Oke, sekarang masuk ke contoh yang berikutnya. Ini pertanyaannya mulai disuruh ngitung nih ya. Oke, nomor yang 1. A banding 6 sama dengan 20 banding 15. Nah, ini kalau nulisnya kita lihat langkah pertama. Sebelum masuk langkah pertama, ini tulis dulu nih. Sebelumnya ubah jadi pecahan. Maksudnya gimana sih? Kalau A banding 6 itu sebenarnya boleh kita tulis jadi A per 6. Gitu ya. 20 banding 15 itu berarti kita boleh tulis jadi 20 per 15. Ini aku hapus. Kayaknya nyorot-nyorotin aja. Nah, itu langkah pertamanya ya. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan dulu. Habis itu baru nih katanya coret pembilang atau penyebut dalam ruas yang sama. Atau coret sesama pembilang, sesama penyebut. Kalau dia di ruas yang berbeda. Maksudnya gimana sih? Ini loh. Kalau kita lihat nih, ini 20 sama 15, dia sama-sama di kanan, makanya boleh kita coret atas sama bawah. Tapi kalau kita ngomonginnya ruas kanan sama ruas kiri gitu ya,
Nggak boleh nih 20 sama 6 yang kita coret, tapi 15 sama 6 yang dicoret. Karena harus pada posisi yang sama kalau dia beda ruas. Oke, kita sederhanain dulu aja. Berarti 20 sama 15 boleh nih kita bagi, sama-sama kita bagi 5 ya. Berarti jadi 4, yang bawahnya jadi 3. Habis itu masih ada yang bisa dibagi nggak? Oh, kalau dari sisi kanan udah nggak bisa diapa-apain. Tapi ya, ini sama-sama penyebut nih, si 6 sama 3-nya. Ini boleh kita coret ya, karena 6 bisa dibagi 3, berarti di sini jadi 2. Setelah itu udah nggak ada yang bisa dicoret lagi, oke? Nggak boleh ya, 2 sama 4 itu tidak boleh dicoret. Karena kalau beda ruas, dia posisinya harus sama. Sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Oke, sekarang kita lihat langkah berikutnya adalah kali silang. Nah, ini tinggal kita kali silang. Kali silang tuh apa sih maksudnya? Kali silang tuh berarti yang kiri atas kali kanan bawah gitu ya. Yang kiri bawah kali kanan atas. Berarti kalau kita lihat ini A kali yang di bawah sini udah nggak ada apa-apa. Berarti kali 1. A kali 1 akan sama dengan yang kiri bawah kali kanan atas. Berarti 2 kali 4. Berarti dari sini A-nya sama dengan 8. Gitu ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua nih. Atau si B-nya ini. Yaitu 16 banding 28. Atau ditulisnya jadi pecahan ya. 16 per 28 sama dengan 24 banding B. Atau dalam pecahan nulisnya 24 per B. Gitu. Berikutnya diapain? Coret yang bisa dicoret. Kita lihat dulu deh yang satu ruas ya, atas bawah nih. 16 sama 28 itu sama-sama bisa kita bagi 4. Berarti langsung aja bagi 4. Kalau ini bagi 4 berarti jadi 4 ya. 28 bagi 4 berarti jadi 7. 4 sama 7 udah nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang baru kita lihat nih untuk yang ruas berbeda. Sama-sama di atas, di sini ada 4, ada 24. Kebetulan sama-sama bisa bagi 4. Berarti yang ini jadi 1 ya. Kalau tadi satunya nggak ditulis ya, ini 1 deh gitu ya. Habis itu 24-nya kalau dibagi 4 dia jadi 6. Udah nggak ada lagi ya yang bisa dicoret. Berarti sekarang tinggal kita hitung saja. Tinggal kita kali silang. Berarti kiri atas kali kanan bawah berarti jadi 1 dikali B sama dengan kiri bawah kali kanan atas berarti 7 kali 6. Maka dari sini kita dapat B-nya sama dengan 42. Gitu. Sekarang kita masuk ke soal yang C. Oh, yang C yang ditanya variabel. Oh, memang sesuai. Oke, yang C katanya 36 banding C plus 7. Berarti kalau kita bikin pecahan jadi 36 per C plus 7. Sama dengan 16 banding 15. Berarti kalau dijadiin pecahan jadi 16 per 15. Gitu. Oke, kita lihat dulu yang satu ruas, yaitu ada 16 per 15. Ini bisa kita sederhanain nggak? Oh, nggak ada ya. 16 sama 15 tuh nggak bisa dibagi angka yang sama. Oke, berarti baru kita lihat ke tetangga sebelahnya atau ruas satunya. Ini kalau kita lihat ya, 16 sama 16 sama 36 itu sama-sama bisa dibagi 4. 16 itu kalau dibagi 4 jadi 4. Kalau 36 bagi 4 itu dia jadi 9. Oke, sudah nggak bisa disederhanain lagi ya. Kalau udah nggak bisa berarti waktunya untuk kali silang. Oke, kiri atas kali kanan bawah berarti jadi 9 kali 15 sama dengan kanan atas kali kiri bawah berarti jadi 4 dikali C plus 7. Ini C plus 7-nya pakai kurung ya, karena nanti 4-nya itu nggak hanya dikali sama C-nya saja, tapi juga dikali sama 7-nya. Kita hitung, berarti 15 kali 9 berarti 135. 4 dikali C berarti jadi 4C. 4 kali 7 berarti jadi 28. Karena yang mau kita cari adalah C-nya, berarti 28-nya mesti pindah nih ke sebelah kiri. Kalau pindah karena dia positif berarti kalau pindah jadi negatif atau dikurang ya. Ini sama dengan 4C. 135 kurang 28 itu adalah 107. Wah, angkanya. Oke, ini sama dengan 4C. Karena yang kita butuhkan adalah C-nya, 4-nya pindah kiri. Caranya juga dibagi. Kalau ini ya, karena ini 4 kali C, makanya kalau pindah jadi dibagi. Berarti C-nya sama dengan 107 per 4. Ya, angkanya memang nggak bagus, tapi memang begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor yang D.
Di sini yang D itu katanya nulisnya 28 banding 21 atau kalau dalam pecahan jadi 28/21. Habis itu ini 32 banding 3D min 6. Berarti jadi 32/3D min 6. Kayak tadi kita coret dulu yang bisa dicoret. Kita perhatiin yang satu ruas dulu aja ya. 28 sama 21 ini kebetulan sama-sama bisa bagi 7. Yang atas kalau dibagi 7 jadi 4. Yang bawah kalau dibagi 7 jadi 3. Berikutnya sekarang kita cek lagi yang beda ruas ya. Ini 4 sama 32, kebetulan keduanya sama-sama bisa bagi 4. 4 bagi 4 ya jadi 1. 32 dibagi 4 berarti jadi 8. Kalau udah nggak ada ya, udah nggak ada yang bisa dibagi lagi, berarti sekarang waktunya kali silang. Kiri atas kali kanan bawah, berarti jadi 1 dikali 3D min 6. Oke, habis itu sama dengan kiri bawah kali kanan atas, berarti jadi 3 kali 8. Ini 1, ya kalau dikali 1 mah nggak ngefek ya, keluarin aja langsung kurungnya, berarti ini jadi 3D min 6. Yang di ruas kanan 3 kali 8 adalah 24. Oke, kita mau cari 3D, artinya min 6-nya pindahin kanan. Berarti kalau itu minus 6, pindah kanan jadi ditambah 6. Berarti 3D sama dengan 30. Oke, yang kita cari adalah D-nya, berarti 3-nya pindah kanan, berarti karena itu 3 kali D, makanya kalau pindah jadi dibagi. Sehingga dapat D-nya sama dengan 10. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya apa nih? Perbandingan uang Andi, Budi, Cici 35 banding 8. Jika selisih uang Andi dan Budi adalah 40.000, yang ditanya uang Andi, Budi, sama Cici. Oke, langkah pertama katanya disuruh bikin tabel perbandingannya dulu. Wah, ini gimana nih maksudnya? Bikin aja dulu ya. Itu ada Andi, Budi, Cici, berarti kita bikinnya begini. Terus ini yang baris pertama ada perbandingannya. Yang kedua berarti kalau itu nilai. Kalau ini berarti karena ngomongin uang. Ya berarti ini kita tulisnya perbandingan baris pertamanya. Yang keduanya adalah uang. Tadi orangnya katanya ada Andi, Budi, sama Cici. Berarti di sini Andi gitu. Aku singkat aja ya, A aja gitu ya. Habis itu ada Budi, ada Cici. Nah, Andi itu tadi nilai perbandingannya 3 banding 5 banding 8. Berarti di sini 3, di sini 5, di sini 8. Oke, aku tulis dulu. Nah, tapi ternyata yang dikasih tahu itu bukan uang Andi, bukan uang Budi, bukan uang Cici ya. Tapi selisih uang Andi dan Budi. Wah, berarti nggak bisa kita tulis sini, sini, ataupun sini ya. Itu nggak bisa karena yang dikasih tahu selisih uang Andi dan Budi. Berarti kita bikin satu lagi nih di sebelahnya. Yaitu adalah uang Andi dikurangin uang Budi. Oh, yang benar siapa nih? Andi kurang Budi atau Budi kurang Andi? Kalau kita lihat Andi itu nilainya 3, Budi itu 5. Berarti kebalik nulisnya. Ya, harusnya Budi kurang Andi karena uang Budi pasti lebih besar. Nilai perbandingannya lebih besar. Oke, di sini katanya selisih uangnya adalah 40.000, berarti boleh aku tulis di sini 40.000 uangnya. Terus perbandingannya ditulis apa? Perbandingannya boleh kita tulis, kita lihat selisihnya. Budi itu 5, Andi itu adalah 3. Berarti kalau selisihnya ya tinggal dikurang ya. 5 kurang 3, maka di sini dia jadi 2. Oke. Berapa kali uang? Oh, ini yang ditanya ini. Nah, ada banyak ada banyak cara lagi. Ada 2 cara ya, boleh pakai format. Format tuh maksudnya gimana sih? Aku tulis dulu ya. Ini cara 1. Cara 1. Format itu maksudnya gini. Ini udah ada kotak-kotaknya nih pas banget. Kita bikin aja nih 3 per bawahnya nih kosong berarti 3 per A gitu ya. Itu akan sama dengan 5 per bawahnya berarti 5 per B. Akan sama dengan 8 per bawahnya berarti 8 per C. Maksudnya uangnya C gitu ya. Atau uangnya Cici gitu. Sama dengan yang terakhir ini 2 per 40.000. Gitu. Oke. Kalau misalkan ditanya pertanyaan yang A itu uang Andi. Berarti kalau uang Andi yang kita cari yang ini ya. Uang Andi nih.
ada di sini nih A-nya. Pakainya 3 per A. Nah, kita samainnya sama yang mana? Pilih yang udah ada angkanya. Jangan 3 per A kalian bikin sama 5 per B. Ya nggak akan selesai masalahnya. Samainnya sama yang ini ya. 2 per 40.000. Jadi 3 per A sama dengan 2 per 40.000. Dari sini tinggal kita selesaiin. Sama kayak tadi. Coret-coret dulu ya. Oke. Ini nih di ruas kanan nih 2 sama 40.000 kebetulan sama-sama bisa bagi 2. Berarti kalau ini kita bagi 2, yang atas jadi 1, yang bawah jadi 20.000. Nah, sekarang kalau kita lihat ruas kiri sama kanan, ini atasnya 3, yang ini 1, udah nggak bisa diapa-apain. Oke, langkah berikutnya adalah kali silang, berarti kiri atas kali kanan bawah, berarti jadi 3 kali 20.000 akan sama dengan kiri atas kali kanan bawah, berarti jadi A kali 1. Berarti 3 kali 20.000 jadi 60.000. Berarti ini yang di sebelah kanannya langsung A ya. Berarti ini uang Andi atau ya uang Andinya berarti akan sama dengan 60.000. Gitu ya. Terus kalau misalkan yang B sama ya. Berarti kalau B kita pakainya yang ini 5 per B, lagi-lagi samainnya sama 2 per 40.000 aja ya. Sebenarnya boleh disamainnya sama 3 per A, karena kan A-nya sudah punya dari yang depan, tapi kita pakai yang kelihatan aja lah ya. Oke, berarti 5 per B sama dengan 2 per 40.000, sama kayak tadi. Kita bagi ya, bagi dulu. Sorry, kenapa ini warnanya masih ini, sebentar. Ya udahlah. Oh ini deh. Oke, ini kita bagi sama-sama bagi 2, berarti yang atas jadi 1, yang bawah jadi 20.000, tinggal kali silang lagi kayak tadi. Berarti dari sini 5 kali 20.000 sama dengan B, gitu ya. Berarti B-nya sama dengan 100.000. Oke, yang C nanti juga bisa kayak gitu, atau di sini aku coba mau jelasin juga cara yang 2 ya. Aku tulis di sini untuk cari C kita pakai cara 2. Boleh sebenarnya pakai 8 per C sama dengan 2 per 40.000 ya, nggak masalah, itu juga boleh. Sekarang kita coba pakai yang cara 2 nih. Aku tulis di sini berarti, cara 2 gitu ya. Untuk cari yang C. Nah, cara 2 itu gimana sih tulisannya nih kalau kalian lihat ada di bawah sini. Katanya kalau cara 2 itu pakai rumus, yaitu tinggal perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Oke, kalau itu yang diminta adalah C, berarti nilai yang ditanya adalah uang C-nya. Perbandingan yang ditanya, sekarang kita lihat C itu nilai perbandingannya berapa nih? Oh, nilai perbandingannya di sini adalah 8. Berarti 8 per. Nah, perbandingan yang diketahui itu maksudnya adalah nilai diketahuinya itu kan yang dikasih tahu B kurang A nih. Berarti perbandingan yang diketahui itu juga sama, kita pakainya yang B kurang A. Gitu. Makanya kita pakainya perbandingan yang diketahui pakainya 2. Nanti nilai yang diketahuinya pakainya 40.000 gitu ya. Jadi ini 8 per perbandingan yang diketahui adalah 2. Ya, terus dikali nilai yang diketahui adalah 40.000. Nah ini kalau kita hitung, ada yang bisa dicoret ya nih? Bisa ya, 8 bagi 2 itu sama-sama bagi 2, berarti jadi 4, yang bawahnya 1, 4 kali 40.000, dia jadi 160.000. Jadi uang Cici itu adalah 160.000. Gitu ya, jadi bisa pakai cara 1, bisa juga pakai cara 2. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Wah, ini ngomongin umur-umur. Nah, nih ya, katanya ayah ibu Budi adalah 11 banding 10 banding 2. Kalau tadi kita bikin kayak nomor sebelumnya ya, kita biasanya tadi bikin tabelnya dulu. Berarti kalau itu ngomongin umur, di sini berarti baris pertamanya adalah perbandingannya gitu ya. Ini perbandingan, terus baris keduanya ini berarti adalah umurnya. Nah, ini ada ayah, ibu, Budi, aku singkat aja ya nulisnya AIB gitu ya. Ayah, ibu, Budi. Ayah itu 11, ibu 10, Budi itu 2. Oke, kira-kira tabelnya seperti ini. Nah, habis itu kita lihat nilai apa sih yang dikasih tahu gitu ya.
Jika 3 tahun, wah ini agak-agak sulit nih. 3 tahun lagi umur ayah 36 tahun. Nah, jadi kita nggak boleh nih nulis di sini ayahnya 36. Kenapa nggak boleh? Karena ini ngomonginnya 3 tahun lagi, ya, bukan sekarang. Jadi ini nggak boleh tulis 36, jadi dihapus. Terus gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau ada ketemu soal seperti ini, langkah keduanya ikut yang ini nih. Jadi misalkan dengan nilai X. Maksudnya gimana? Kalau ini ayah adalah 11, berarti kita tulis aja umur ayah itu jadi 11X. Karena X itu pengalinya, kita nggak tahu dia dikali berapa. Ibu juga sama, tinggal 10X. Berarti Budi juga sama, yaitu tinggal 2X. Itu umurnya masing-masing, ya. Habis itu katanya 3 tahun lagi umur ayah 36. Berarti boleh kita tulis dulu di sini 3 tahun lagi. Nah, ini logikanya ya. Ayah katanya kita tulis dulu. Kalau kita tahu ayah itu umurnya sekarang 11X. Berarti kalau 3 tahun lagi berapa? Ibaratnya gini, kalau umur ayah sekarang misalkan umurnya 20, ya, maka 3 tahun lagi umur ayah berapa? Pasti umur ayah adalah 23. Dari mana? Karena ditambah 3. Ya bertambah tua ya 3 tahun lagi. Nggak mungkin masih 20. Nah, begitu pula kalau umur ayah sekarang adalah 11X, ya, umur ayah di sini katanya 11X, berarti 3 tahun lagi umur ayah menjadi 11X plus 3. Gitu ya. Kalau 10 tahun lagi ya berarti 11X plus 10. Kalau 5 tahun sebelumnya berarti dikurang ya karena umurnya lebih muda. Nah, katanya ini nih 3 tahun lagi ini yaitu si 11X plus 3 yang sama dengan 36 tahun. Berarti boleh kita langsung tulis saja 36 tahun. Nah, gitu ya. Yang ditanya adalah berapa umur ibu dan Budi sekarang. Yang ditanya adalah ibu sama Budi. Ibu tuh masih dalam X, Budi juga dalam X ya. Berarti kita mesti tahu X-nya berapa. Oke, kita selesaiin aja dari sini. 11X plus 3 sama dengan 36. Kita mau cari X-nya. Ya, kita butuh cari X-nya di sini. Oke, 3-nya pindahkan ke kanan, berarti itu jadi dikurang ya, berarti jadi 36 kurang 3. Berarti 11X sama dengan 33. Yang kita mau cari X-nya, berarti 11-nya kalau pindah kanan, caranya dibagi, berarti 33 bagi 11. Maka dari sini kita dapat X-nya adalah 3. Gitu ya, jadi pengalinya itu adalah 3. Sekarang udah kita cari aja nih umur ibu. Katanya ibu itu di sini kan tadi kita sudah tulis ibu itu 10X. Ya udah, berarti langsung kita tulis aja 10X. X-nya berapa tadi? Oh 3. Berarti jadi 10 dikali 3 atau hasilnya adalah 30 tahun. Gitu. Habis itu kalau Budi katanya di sini adalah Budi itu 2X berarti 2X berarti 2 kali 3 ya. Atau dia hasilnya adalah 6 tahun. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira itu ya dasar dan aljabar perbandingan. Oke, ini terakhir. Berarti sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.